Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Kita hari ini merayakan pesta Santo Yusuf, pelindung gereja universal. Kita buka yang tanda salib lebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian di rumah, tahun ini gereja merayakan 150 tahun Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal. Kenapa demikian? Apa yang kita mau rayakan dari pesta Santo Yosef pelindung gereja universal sekarang ini? Yang kita rayakan sebagaimana nyata dalam bacaan Injil Matius bab 1, kita menemukan segi kebapaan dari Santo Yusuf yang perlu kita angkat dan rayakan. Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang menjaga, melindungi, memelihara keluarga kudus dari Nazaret. Figur kebapaan sekarang ini memang sangat penting sekali kita renungkan. Santo Yusuf menunjukkan sebagai orang yang sungguh beriman, sebagai orang keturunan Abraham, yang dikatakan dalam surat Paulus kepada umat di kota Roma bab 4, bahwa Abraham itu memberikan teladan hidup beriman, dan Yusuf punya iman seperti itu. Dia adalah dari keturunan Abraham, putra Yusuf, putra Yakub, dikatakan dalam Injil Matius. Dia memiliki iman yang tak tergoncangkan. Kenapa? Lahir dari doa yang mendalam. Dan iman yang penuh di mana dia sungguh mengalami hadirnya Tuhan dalam kehidupannya. Hadir yang begitu rupa sehingga dalam mimpi pun Tuhan hadir. Yang ketika malaikat menyampaikan kepadanya warta tentang Maria dan tentang siapa yang dikandung oleh Maria dalam rahimnya. Yusuf sungguh orang pendoa dan kontemplatif, merasakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan pribadinya setiap hari. Dan ini menjadi teladan kita. Kalau kita rayakan Yusuf dari segi kebapaannya, yang sangat kita perlukan sekarang ini. Dan situasi sekarang ini mana kita mengalami kegelapan. Ketika orang menjadi takut kehilangan. Kehilangan apa saja. Kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan. Itu menakutkan. Figur kebapaan ini kita perlukan. Yusuf yang mendoakan kita. Yusuf dengan kebapaannya tidak menyalahgunakan kuasa dalam rumah tangga. Tetap hidup yang murni, yaitu melihat kehidupan berkeluarga sebagai tanggung jawab yang perlu diemban. Bukan demi dirinya sendiri, kenikmatan dirinya, melainkan kebaikan orang lain. Dalam hal ini, orang yang berada di bawah perlindungannya dan pemeliharaannya. Siapa itu? Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus. Kita pasti bisa bayangkan bagaimana dia
menuntun Yesus dalam perkembangannya dari hari ke hari, mulai tahap kanak-kanak sampai kepada saat remaja. Membimbing Yesus untuk menerima hidup, jalani hidup apa adanya, dengan penuh tanggung jawab, bukan seadanya, penuh tanggung jawab dan penuh perhatian. Itu sudah pasti. Sikap yang lahir dari seorang bernama Yusuf. Keteladanan Yusuf juga penting sekarang ini ketika banyak orang salah gunakan kuasanya, tidak menunjukkan tanggung jawabnya dalam hidup, ketika mempermainkan orang yang dalam pemeliharaannya. Kita saksikan sekarang ini banyak orang tua atau bapak yang menganiaya anaknya, bahkan memanfaatkan anaknya secara tidak bagus. Kita hanya saksikan, mendengarkan berita atau lihat di medsos bagaimana seorang bapak ditayangkan menyiksa anaknya. Dan siapa tahu juga kita seperti itu. Bahkan mungkin juga dalam gereja, oleh orang-orang gereja kita bersikap seperti itu, ternyata tidak menunjukkan ketanggung jawab. Juga kebapaan Santo Yusuf kita perlukan ketika kita mengalami kesendirian. Banyak orang sendirian sekarang ini oleh karena tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pengaruh, kehilangan penghasilan, kehilangan orang yang mereka kasih oleh karena pandemi, menjadi sendirian. Dan mungkin orang remehkan dan tinggalkan. Pandemi yang kita alami sekarang ini membuat orang menjadi ketakutan, kesepian, kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Dan karena itu pesta ini, Pesta Yusuf, kita perlukan, kita rayakan untuk menyadari betapa pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan ini. Ada banyak orang salah gunakan tanggung jawabnya tidak, atau sama sekali tidak bertanggung jawab. Kehilangan kemampuan untuk setia. Setia pada pasangan, setia pada tujuan hidup, setia pada pekerjaan, setia pada panggilan hidup. Atau mungkin ketidakmampuan untuk berperan dengan benar dalam kehidupan ini, membuat hidup jadi berguna. Itu yang kita perlukan. Bagaimana setiap orang bisa terima hidupnya apapun itu dengan penuh sukacita, melakukan tugasnya dengan penuh syukur, bahwa tidak ada yang remeh dalam hidup ini. Bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini meskipun tak berarti, bisa sungguh ternyata bermanfaat yang luar biasa bila kita sungguh-sungguh. Dan banyak kita temukan dalam kehidupan hal seperti itu. Ketika orang setia lakukan tugasnya meskipun awalnya dianggap remeh oleh banyak orang, tapi ternyata demikian dahsyat membawa perubahan dalam kehidupan. Keteladanan Santo Yusuf kita perlukan. Dimana kita sungguh belajar hargai apa yang kita punyai, apa yang kita kerjakan. Mungkin seorang barangkali melihat posisi yang tidak begitu penting, atau pekerjaan yang sederhana sekali. Tapi kalau dia syukuri itu, bahwa apa yang nampaknya sederhana ternyata mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pesta Santo Yusuf sekarang ini kita perlukan, kita perlu rayakan. Mohon pertolongan doa dari Santo Yusuf ketika kita lelah, ketika kita mengalami mungkin tak berhasil dalam kehidupan ini, kita berada dalam keraguan. Seseorang yang sekarang ini oleh karena barangkali dia mengalami, seorang perempuan muda tiba-tiba dia mengalami dia hamil, tentu bahkan bingung, tak bisa ambil keputusan yang sangat bahaya. Bagaimana dia bisa
dengan doa Santo Yusuf dia bisa terima ini. Dia tahu ini memang salah. Tetapi sesuatu kesalahan tidak boleh melahirkan kesalahan yang baru yang lebih besar lagi. Menerima ini dan jalani, terima hidup seperti itu. Penting mohon doa Santo Yusuf ketika kita mengalami bahwa kita barangkali kurang mampu setia, kurang mampu punya komitmen. Dan ini menyusahkan kita. Dan mungkin barangkali kita merasa tidak apa-apa. Dan ini sangat berbahaya. Bantuan doa Santo Yusuf membuat kita sadari komitmen, kesetiaan itu penting. Kenapa demikian? Supaya kita tetap percaya akan Tuhan. Tetap kita berdoa dan tetap mampu melihat bahwa Tuhan hadir dalam hidup ini, dalam hidup kita. Sesederhana apapun, seremeh apapun itu, kita percaya Tuhan hadir. Bahwa Tuhan sungguh menyertai kita, sehingga kita tidak menyusahkan banyak orang, tidak menyusahkan orang lain. Tapi bahwa kita jalani hidup, bahwa apa yang kita lakukan sungguh membawa dampak kebaikan bagi sesama. Ini yang perlu kita mohonkan dalam doa. Mohon doa dari Santo Yusuf untuk kita. Tidak percuma bahwa dia adalah pelindung gereja universal, melindungi kita yang dalam keraguan, yang kehilangan komitmen, yang kurang setia, yang takut, yang lelah. Bahwa doa Santo Yusuf sungguh menguatkan kita, membuat kita selalu percaya akan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Amin. Saya Pastor John Turing dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Sugu Minasa. Mari kita berdoa. Santo Yusuf, doakanlah kami, supaya kami sungguh menyadari siapa kami ini, bahwa kami jalani hidup kami dengan penuh kesetiaan, percaya seperti Engkau akan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, menjalani hidup dan percaya bahwa berkat Tuhan menyertai orang yang setia dalam iman, melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.